sound. Oke. Nah, ketika kita main alat itu mau di frekuensi segitu, itu langsung nyambung mentak sama alat tradisi ini. Ya. Somehow. Mereka yang satu metatonik, yang satu diatonik. Ya. Ternyata di situ nyambungnya. Anjir. Nah, setelah gue kulik-kulik lagi lebih dalam lagi, ya kan? Iya. Ternyata itu ada konspirasinya juga sih. Yo, welcome back to Nahoy Channel. Kali ini gue udah bersama orang keren yang luar biasa, yang selalu ngeband di luar negeri beliau nih. Mas Bismo Kunokini, atau yang biasa dikenal sebagai Noiskila. Yo, Mas, kabar sehat ya Mas ya? Yo, sehat bro. Yo, gimana nih di Jakarta nih? Aduh, kusut Mas, Jakarta lagi susah, mau ngapa-ngapain susah sekarang. Sama sih, di Bali juga sama ya. Di PPKM kan, iya. Dan diperpanjang juga. Jadi ya begitulah ya. Apa Mas? Kayak gini, contohnya kita lakuin apa yang bisa kita lakukan. Seperti ini contohnya. Iya, betul. Yang penting bergerak terus ya Mas ya. Oh iya men. Nah ini berhenti men. Yo, ini gengs, kali ini gue bersama Mas Bismo pengen membahas tentang suatu frekuensi yang menghubungkan antara manusia dan alam semesta nih. Ini gue langsung ngomong sama pakarnya nih langsung nih. Nah gue sebenarnya mau Mas Bismo ini pernah ngebahas ini dulu ya Mas ya. Kita tahun berapa pernah bahas ini ya Mas ya? Waktu awal-awal ketemu kita tuh 2012 kali ya? Kagak lah. Tapi lebih ya? 2011 ya? Iya. Ya 2014-an. 2011. Oh iya. Nah itu gue sebenarnya sudah sedikit paham dan mengerti sih Mas. Cuman gue pengen lebih detail lagi dan supaya teman-teman bisa ngelihat juga gitu dan bisa mendengar gitu apa yang lagi kita pikirkan. Mas itu iya ini layarnya bisa dibalikin lagi kita. Nah gitu aja udah Mas. Sorry, gue tadi ada beberapa contekan soal di handphone yang nanti bakal gue bahas. Oke. Nah Mas, sebelum gue mulai ke pertanyaan lebih jauh, gue pengen lu jelasin dulu dong tentang 432 frekuensi itu Mas. Dijelaskan sedikit dulu Mas, baru kita lanjut ke obrolan lebih seriusnya. Oke, jadi mungkin gue bahas sedikit dulu awalnya kenapa gue bisa sampai ngulik ke situ ya. Iya betul. Ya, jadi awalnya itu kenapa gue sampai ngulik ke frekuensi 432 ini karena the one and only Kunokini sebenarnya. Iya. Karena Kunokini itu kan main alat tradisi. Nah, terus waktu itu ketika tahun 2010-2011 itu kita pengen expand nih Kunokini. Kita nggak pengen lagi cuman hanya bermain alat musik tradisi, tapi pengen ada bassnya, pengen ada saksofon, trombon, trompet, gitu, ada backing vokal juga. Nah, akhirnya kita ngulik tuh, karena selama ini kan sangat terkenal antara alat tradisi, which is notasi nada itu pentatonik, dengan alat-alat standar atau modern yang which is notasi nadanya diatonik kan. Oke, betul. Nah, dan setiap kali kita coba, itu lalu ada slightly different tune, walaupun sama-sama di C misalnya. Iya. Sama-sama di D atau sama-sama di A gitu kan. Ini walaupun di atau pentatonik ya. Nah, terus akhirnya gue kulik tuh men. Ini tuh kok tradisi tuh frekuensi di mana sih gitu. Gue cari-cari sama anak-anak juga. Akhirnya kita nemu frekuensi 432 itu. Which is frekuensi 432 itu sebenarnya natural tuning disebutnya. Iya. Itu pure tuning. Iya. Gitu. Nah, kenapa disebut pure tuning? Karena kebanyakan orang-orang yang membuat alat dengan frekuensi itu, which is alat tradisi, itu pakai
kuping men. Iya betul. Karena zaman dulu belum ada tuner ya mas ya. Ting-tingannya tuh ting-tingan kuping. Jadi makanya kenapa ini juga menjelaskan ketika Empu Gamelan membuat seperangkatan gitu ya. Nanti gamelan A gitu pengen cuman dipakai enongnya aja, terus ketemu Empu Gamelan B dipakai gongnya. Itu mereka walaupun tektonik, mereka juga enggak terlalu sinkron men. Walaupun sama-sama 4-3 karena Jirolunya itu menurut kupingnya masing men. Iya betul. Jadi memang nggak bisa dimainkan satu setnya aja beneran, nggak bisa dicampur-campur gitu, dicampur sari gitu nggak bisa. Kayak alat kita gini nggak bisa lo main gitar Fender misalnya, terus bassnya chord gitu, itu udah nggak nyambung tuh mereka, karena emang walaupun sama-sama di 432 ya lucunya, karena pakai kuping. Nah cuman setelah gue nemuin frekuensi 432 which is sama dengan juga spiritual sound healing. Ya, ini dia nih yang menarik nih. Sekarang terkenalnya. Padahal kalau zaman dulu mah enggak. Sorry, terkenalnya apa mas? Tadi keputus suaranya. Spiritual sound healing. Oke. Nah, ketika kita minta bass di tuning A-nya itu sama dengan 432 Hz. Ya. Brass section segala macam. Terus sekarang gue juga main sama Noisykilla Joyful Sound, itu keyboard gue itu 432 juga men. Oke, nah itu gimana caranya tuh keyboard dibikin 432 mas? Emang bisa diturunin frekuensi keyboard? Bisa. Kalau lo ada keyboard itu ada kromatiknya gitu, dia bisa diturun frekuensinya ke 432. Berarti bukan sekedar alat tradisi aja sekarang ya mas ya? Kenapa? Sorry? Yang lo mainin dengan frekuensi 43 bukan 432 itu bukan alat tradisi aja ya mas, sekarang sudah masuk ke alat musik konvensional. Iya, baik di Kunokini ataupun di Noisykilla Joyful Sound. Nah ketika kita main alat itu mau di frekuensi segitu, itu langsung nyambung men, sama alat tradisi ini. Somehow. Mereka yang satu metatonik, yang satu diatonik. Ternyata di situ nyambungnya. Anjir. Nah, setelah gue kulik-kulik lagi lebih dalam lagi, ya kan? Ternyata itu ada konspirasinya juga sih. Tahun 1885 itu Komisi Musik Internasional di Italia itu tiba-tiba ketok palu bahwa seluruh musik dunia, tapi waktu itu baru mulai dari Italia doang sih, itu harus frekuensinya 440. Nah itu alasannya kenapa tuh mas? Kenapa disepakati oleh internasional jadi 440? Habis itu 1917 Amerika, which is Rockefeller dan segala macam, nge-push Amerika juga untuk tuningnya di 440. Dan 1917 adalah Perang Dunia ke-1. Sekarang diketahui, jadi pas Perang Dunia Kedua itu kalau nggak salah baru satu dunia itu mengikuti frekuensi 440. Ingat ya, dari 1885 ke Perang Dunia Kedua itu lumayan jauh tuh jaraknya tuh. Nah, apa 440? Jadi ada namanya, generalnya tuh, gue lihat contekan dulu sebenarnya. Sorry. Sebentar ya. Itu namanya adalah Joseph Goebbels. Joseph Goebbels itu adalah dia orangnya Nazi. Jerman ya mas ya? Dan Nazi itu kan juga bereksperimen dari segala macam kan, dari frekuensi, vibrasi, semua itu men. Nah, mereka itu kalau mau nyiksa tahanannya ataupun mau nyari informasi atau apapun, itu mereka masang musik frekuensi 440. Jadi sehingga yang terjadi itu adalah getaran otak lo itu lebih agresif, terus stres disebutnya gitu, atau bisa sampai bunuh diri. Udah gawat juga ya mas? Iya, itu getaran 440. Nah, sekarang untuk untuk
ngasih tahu kenapa ini fakta. Jadi gini men, 4, 3, 2. Ya, ketika dia dibagi dengan 12. Jadi 12 ini adalah angka sakral men di universe. Kan ada 12 jam. Ada 12 bulan. 12 keluarga. Itu ya kan. Banyak nih yang 12 nih. Nah, ketika 43 bagi 12 itu hasilnya 36. 36. 3 tambah 6 itu hasilnya 9. 9 itu juga angka gila ya, itu angka mistik tuh. Kita tahan dulu sampai situ ya. 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, sekarang 432 kalau dibagi 8 Hz. 8 Hz itu adalah, gua dengar itu adalah bunyi omnya bumi. Bumi ini di dalam kan intinya kan bergetar dan terbakar tuh. Itu dia suara om, itu tuh 8 Hz. 432 dibagi 8 itu hasilnya 54. 5 tambah 4 sama dengan 9. Atau 440 lo bagi 12 itu hasilnya 36,666666. Nggak masuk men. Nah sekarang tahan dulu. Nikola Tesla udah pernah bilang, if you want to see the magnificence of the universe, learn the significant number 369. Yang artinya mas? Ya, 369 itu pi segitiga. Betul. 3 6 ininya 9. Ya kan, itu nyambungnya ke situ tuh. Nah, itu juga anehnya. Jadi 1 kali 12 sama dengan 12. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 kali 12 sama dengan 24. 2 tambah 4, 6. Tadi 3, sekarang 6. Ya. 3 kali 12 berapa? 36. Ya kan? 3 tambah 6, 9. Itu hasilnya udah 369 dari perkalian 12. Lo hitung aja deh nanti. Lo di rumah coba 1 kali 12, 2 kali 12, terus hasil lo tambahin terus. Itu pasti hasilnya dari 1, 2, 3 itu 369. Nanti yang 4, 5, 6 itu 369 lagi. Dan 369 itu juga nyambung kepada Fibonacci Golden Ratio. Lo tau gak? Gak tau mas. Nanti coba dicek ya. Lo bisa nanti mungkin bagaimana lo masukin Golden Ratio. Jadi itu tuh kayak lingkaran gini, kayak keong. Itu tuh terdiri dari numbers yang tadi itu 369 pecahan yang kayak gitu. Terdiri dari pecah-pecahan kayak itu. Nah, itu tuh di seluruh natural ya, di gini, lingkaran bunga Kamboja. Kalau lo lihat, dia itu ada 5 biji, habis itu melingkar gitu. Itu tuh golden ratio kan. Itu pasti rasio perhitungannya itu tadi. Terus ini VW kodok. Kenapa dia satu-satunya mobil yang nggak pernah bisa kebalik gini? Tapi paling cuma muter. Karena dia golden ratio men, setengah lingkaran itu dia. Bebannya berarti di belakang, di bawah, sehingga dia sangat stabil. Semua men, bangunan, semua bangunan yang ada, semua itu golden ratio. Muka kita, kuping nih, ini bentuk kuping nih, gitu, itu golden ratio men. Semua muka nih, presisi mata di sini, mulut ini semua golden ratio. Bro. Nah, itu men, 432 dan banyak juga yang bertanya-tanya kenapa kok harus sampai dibikin 440, itu masih remain mystery man sampai nah sekarang. Itu juga sama, gue juga mempertanyakan. Kita nggak pernah tahu kenapa. Tapi maksud gue kalau dari sebelumnya udah baik-baik aja, kenapa juga lo harus go to so much trouble untuk ngestandartin 440 nya? Dan kenapa nggak dibalik? Nah, ternyata Beethoven, Bach, segala macam musik-musik klasik dan komposer klasik zaman dulu itu mereka tuningnya 432 bro. Makanya kenapa musik klasik ada penelitian kan, kalau dideketin sama tumbuhan, dia tumbuhannya terbantu hidup nih. Yang tumbuhan sakit bisa sembuh lagi. Nah, lo kasih 440 mbak, kalau nggak gelepek-gelepek mati dia. Iya, gue pernah baca artikelnya itu mas.
Iya, pernah baca kan? Jadi penelitian kalau nggak salah klasik dan musik metal atau apa gitu kan. Nah, kalau musik metalnya frekuensi 432 mungkin masih agak-agak hidup tuh bunga tuh. Nggak mati-mati banget tuh. Udah musik metal ditambahin 440. Nggak, gue bukan bilang musik metal jelek ya. I'm not saying that. Ini semua based on scientific aja. Ada yang tes, ada yang hasilnya seperti itu. Ya kan? Gitu loh. Nah, dan apa ya tadi itu gue pengen ngomong musiknya Beatles, beberapa musik Beatles itu juga 432. Iya betul. Mereka nggak, bener nggak? Betul. Pas lo main, ya nggak, lo tahu nih nadanya G C, kok gue main di gitar G C tetap aja miss sih. Iya. Itu dia nih. Itu kenapa miss? Karena mereka di 432 nih. Iya iya. Jadi memang pada dasarnya natural tuning itu adanya di 432 ya Mas ya. Dan pada zaman itu tuh zamannya Empuh Gamelan dan lain-lain itu mereka menciptakan alat musik tradisional itu memang belum tercipta tuner ya Mas ya, yang namanya tuner digital itu belum ada. Dan mereka menciptakan itu hanya lewat kuping ya Mas ya. Pakai kuping benar. Makanya kenapa alat musik gamelan itu salah satu musik yang diterima dimainkan di bulan tuh. Gue juga pernah dengar tuh. Lalu yang benar Mas? Serius? Dimainkan di bulan. gua agak lupa deh gimana, tapi mereka waktu itu bawa beberapa musik dimainkan di bulan tuh salah satunya gamelan. Oke. Dan ini juga nyokap gua, temennya dia itu di Perancis waktu itu, jadi mereka tuh nyoba masuk ke dalam rutan penjara, ya. Terus ngajarin orang-orang ini yang tadinya udah stres, nggak mau hidup, yang pokoknya udah ya di penjara lah ya. Mereka ngajarin gamelan nih. Mereka main gamelan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang mau baik lagi. Jadi semangat hidupnya tumbuh bro. Mereka jadi mau baik lagi, oh gue harus bener nih, anak gue harus keluar gini-gini. Jadi ada tujuan hidup tiba-tiba mereka. Dan itu dan akhirnya waktu itu kalau nggak salah orang ini jadi muter ke beberapa penjara-penjara di Prancis untuk ngajarin orang-orang itu main gamelan. Untuk menselaraskan nih, gitu, ya kan? Menselaraskan vibrasi otak lo, diri lo, sama jiwa lo, men. 3 hal, men. Frekuensi, vibrasi, dan energi. Itu 3 hal yang paling penting di dunia ini sih. Menurut gue emang semuanya tinggal balik lagi ke ini aja sih. Frekuensi, vibrasi, energi. Sama kayak di Kristen kan? Iya. Trinitas. Iya. Di Hindu juga. Iya. 3 jadi 1 itu, men. Sebenarnya. Balik lagi tuh 3, 6, 9. Iya, betul. Itu angka luar biasa ya Mas ya? Ya, ada 12 ruas jari juga kalau nggak salah. 12 tulang kalau nggak salah tuh. Juga sama tuh. Jadi ya itu, men. Nah, jadi buat gua sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana caranya menginfluence musisi-musisi around the globe ini untuk bermain 432, men. Karena gini, bro. Gua percaya konspirasi ya. I know what the fuck is going on. Ini di sini boleh swearing kan? Iya, slow Mas. I know what the fuck is going on with the world, man. Dan jujur ya, gue cuman kayak gini doang. Apa sih yang gue punya, men? Gue gak punya harta, kekuatan yang parah, powerful. No, I don't have that, man. All I have is my music. This is my passion. Also my business. And ini yang mau gue lakuin terus. Nah, jadi dari penyadaran seperti ini, this is what I want to push to the world, man. Ini yang mau gue kasih gitu. Mainlah frekuensi 432, ini udah saatnya. Kita udah berapa tahun loh? Dari 1885, sekarang 2021. Betul. Tahun tuh otak lo dimasukin 440 tuh, bro. Yang membuat, bisa dikatakan itu frekuensi yang membuat manusia jadi stres juga ya Mas ya? Iya, apalagi sekarang. Udah saatnya menurut gue. Karena terlalu banyak orang yang stres dengan keadaan corona dan virus gila ini, men. Oke, iya betul. Iya, udah saatnya lo tuning alat musik lo 432. Jadi gampang tuh.
beli tuning yang kromatik gitu kan, tinggal frekuensinya diturunin. Iya. Jadi ya Mas ya. Ya, jadi emang ini yang mau gue push. Jadi gue main di Kuno Kini, gue main di Joyful Sound, gue main di Jack Ombak. Jack Ombak memang belum jadi 432 ya, tapi alat musik tradisi gue udah di 432. Cuman di Kuno Kini dan di Joyful Sound itu jelas semua alat-alat musik modern yang bermain sama gue itu tuningnya udah 432 semua, live ataupun recording session. Oke. Kan? Sekarang gini bro, orang ngejual itu kelas sound healing tuh, ya 90 menit sound healing, sound bath gitu kan, itu harganya berapa bro? Mahal ya Mas ya? Iyalah, lo mau sound healing, lo datang aja nonton konser kita bro. Iya, lo datang aja nonton gigs gua tuh udah sound healing tuh buat lo tuh 1 jam 2 jam full session main 6-7 player 9 player main kita 432 lo main lo gue kelojotan parah tuh. Manifestasi ya Mas ya, kalau di Kristen itu sebutannya manifestasi tuh, kelojotan begitu tuh. Yoi men, dan maksud gue gini, lo kan juga main sama Kuno Kini kan? Iya. Iya nggak? Iya. Nah sekarang tanya, apakah terus karena frekuensi 432 terus musik lo jadi spiritual boring gitu apa? Nah nggak juga kan? Enggak lah, enggak banget Mas, malah iya. Main energi gila juga. Evan juga tetep kan? Iya, yang akhirnya kita banyak dipuja-puja orang. Bukannya sombong, maksudnya bukannya gua ngomong tinggi apa gimana ya, maksudnya ada kelebihan di frekuensi 432 itu yang membuat orang sentuhannya lebih kena ke arah mendalam ya Mas, ke arah rasa. Emang gimana, ada yang ngomong sama lo? Oh iya, waktu kita di Singapura aja kan udah membuktikan sesuatu itu Mas. Kan lu tahu sendiri lah. Jelas ya. Dan ya keren lah kita di sana, benar-benar kayak kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu lah kita jadinya. Waktu kita di Ambon juga kan, lu lihat sendiri di Ambon gimana semeringahnya. Di Ambon main sama Papa Rence kan? Iya nggak? Sulingnya ada 50 orang ya nggak? Iya nggak? Gawat itu. Ngetun semua bro. Iya. Dan pembuka kita artis besar loh Mas itu Mas. Ya lu ingat lah siapa, kita nggak usah sebut namanya ya. Siapa sih, gue lupa. Jangan. Itu artis besar itu yang ngebuka kita. Yang kos belakang ya? Apa? Kita foto-foto di belakang kan? Iya. Nah Mas, gue mau ngomong beat up sama Glenn Fredly ya nggak? Iya. Aduh. All the time ya. Sayang sekali beliau pergi meninggalkan kita ya Mas ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Karena dalam waktu 3 minggu sebelumnya tuh gue masih WhatsAppan sama dia men. Oke. Apa yang Ya oke. Ya, gue pengen tahu tapi apa yang diucapkan dia pada saat itu sebelum dia pergi. Kita waktu itu lagi ngomongin soal yang gempa di Ambon. Oke. Apa yang bisa kita lakukan ya Mas gitu. Nah terus gue bilang ya udah Bung, ayo kita mau ngapain? Kita mau workshop di sana. Kita mau bantu mereka, mau apa aja aku siap, aku bilang gitu. Gue waktu itu udah di Bali kan, dia di Jakarta. Terus habis itu gue juga lagi ngobrolin soal apa ya. Oh nggak sempet sih, tapi gue denger dia WhatsApp adik saudara sepupu gue yang deket sama dia, Ade Andrini itu. Dia marah-marah soal keluarga gue yang COVID itu. Oke. Iya. Ya dia, ini gila nih orang-orang gitu. Dan segala macam sih. Cuman kita nggak pernah ngobrolin waktu itu. Nggak. 3 hari sebelum dia meninggal sebenarnya gue pengen WhatsApp dia banget sih. Gue ada urge gitu kayak pengen WhatsApp dia banget karena gue pengen aku Nokin lagi mau bikin Beautiful Energy nih. Terus pengen ini sama dia lagi gitu. Cuman gue nggak enak gitu. Jadi gue itu nahan. Tahu gitu gue WhatsApp yang sehat. Intinya semoga Glenn Fredly diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Mas ya. Men,
Udah pasti sih dia orang doang emang dah. Iya, dia orang hebat dan orang baik ya yang pernah kita kenal ya Mas ya. Ini dia nih buat tip dulu nih buat Bung Glenn Fredly. Iya. Satu persembahan khusus. Oke. Satu persembahan khusus untuk Bung Glenn dari Bismo Kuno Kini. Yoi. Mas, Mas gue pengen tanya lagi deh Mas. Hubungan frekuensi 432 dengan musik healing, lu ngulik udah sampai sejauh mana tuh Mas? Ya karena itu dia. Kebanyakan alat-alat yang dipakai untuk sound healing itu ya pasti frekuensi 432. Oke. Misalnya salah satunya ya, Iya. mereka juga pakai yang namanya ini, singing bowl. Oke. Nah, itu langsung dicontohin tuh gengs ya. Singing bowl ini terdiri dari 7 logam mulia yang jadi satu, bro. Jadi sustainnya dia panjang nih. Oke. Coba dimainkan dah, puterin Mas. Oke. Nah, jadi kan mereka pakai tuh sound healing itu ada yang pakai gong doang, ya nggak? Mereka pakai kenong biasanya, singing bowl, hang drum. Itu mereka semua frekuensi di 432 men. Somehow. Makanya kalau lo Google 432 itu bakal keluarnya langsung tuh sound healing, natural healing, yang gitu-gitu sih. Kalau lo di YouTube aja, lo ketik 432 Hz, keluar tuh spiritual music, deep sleep, sound healing, apa gitu-gitu, men. Gitu, men. Ya memang. Nah, pada dasarnya 432 memang dipakai untuk healing ya pada awalnya ya Mas ya. Apa memang itu setelah perkembangan zaman atau memang dari dulu udah begitu Mas? Menurut gue dari dulu sebenarnya udah kayak gitu. Oke. Ya kan? Tapi terus sekarang lagi hype beast aja ya. Lagi hype beast nih, ya enggak? Iya, ya. Ya kan? Sekarang gila men. Lu juga udah tahu kan apa yang kita pelajarin di Kuno Kini ya enggak? Iya. Semakin tradisi, semakin tua. Ya kan? Cuman ternyata di alat-alat yang modern atau beat-beat modern itu udah ada men. Ada juga men. Iya, iya. Iya. Ansor, raga segala macam itu ada. Gitu. Beat-beat itu. Itu beatnya Brazil sama Padang. Iya. Udah ada semua men. Beatsnya apa? One drop. Kalau reggae tuh bah. Lah lo tau nggak kalau orang nari Jawa tuh trisik gini, set, lagi mau pergi gitu, itu kendangnya mainnya gitu, mainnya sama men, bah. Gamelannya mainnya kendangnya gitu men, sama men. Jadi akhirnya buat gua apapun yang lo bilang tradisi dan modern itu tergantung tinggal rentan waktu aja men. Iya, Karena yang dulu tradisi itu dulunya pasti modern. Iya. Jadi istilahnya perkembangan musik modern pun itu ya berkembangnya dari awalnya musik tradisi juga ya Mas ya. Men, Profesor Frankie Raden, dia ngajar di US etnomusikologi. Dia bilang sama gue, dulu itu musisi klasik itu banyak yang datang ke Indonesia. Makanya ragam struktur musik klasik itu ngikutin gamelan men. Oke. Struktur musik klasik itu ngikutin gamelan bro. Dan setelah banyak profesor juga datang dan melihat keberagaman Indonesia, ini dia bilang sering sama gue, lo tau gak sumbangsih Indonesia yang paling besar apa? Etnomusikologi men. Sebelumnya itu cuma ada etno dan musikologi doang sendiri. Nah setelah mereka datang sini, mereka lihat keberagaman kultur kita segitu banyaknya men, nada, musik segala macam, langsung jadi etnomusikologi.
That's our kontribusi man to the world. Iya. Indonesia for the world. Gila nggak lo? Dan itu jarang banyak yang tahu tuh, aku rasa gitu. Iya, jadi betul. alat musik klasik, lo jangan salah, sampai EDM, techno, semua itu lo tau nggak strukturnya, ngikutin gamelan. Nah, itu ya gengs ya. Itu ini ilmu besar yang di apa Mas? Sorry Mas. Kenapa? Tadi ngomong apa? Kepotong di sini. Ini alat musik EDM, musik-musik EDM, techno, segala macam, semua elektronik musik. Itu tuh mereka strukturnya tuh ngikutin gamelan, struktur musik gamelan bro. Gamelan dari mana aja lah intinya, gamelan. Okay. Karena kalau perhatiin kan cuma ada dua kan, lagi kencang atau enggak turun ke bawah, ya gitu kan. Dan di gamelan tuh strukturnya kayak gitu tuh ya modelnya. Nah itu ya gengs ya. Hampir sama bro. Jadi ternyata musik EDM itu berasal dari musik tradisi Indonesia. Ini ilmu besar dari Bismo Kuno Kini. Noise Killa itu arti nama Noise Killa buat yang paham-paham aja ya. Buat yang paham-paham aja tuh. Nah Mas, gue pengen tanya lagi deh, perbedaan 432 sama 440. Maksudnya gimana perbedaan apa? Perbedaan antara frekuensi 432 dan 440, apa sih yang manusia rasain gitu? Lebih didetailin lagi Mas ini. Nah itu dia. Itu ngomong harus gimana? Lain tuh. Karena kalau buat buat gua sendiri pribadi. Jadi gini, ini kan gua lagi ngegarap ada kolaborasi sama Juba White dari Jamaika. US sekarang. Nah, gue lagi bikin kolaborasi musik sama dia dan sama Ras juga sih. Nah, pas dia ngirim musiknya ke gue, kuncinya cuma A mayor sama D minor. Ya. Ngirim ke gue nyanyiin, itu gue ngerasa terlalu tinggi banget nih. Gue main gitar gue, karena kan tuningnya udah 432. Sama kuncinya main A mayor dan D minor. Apa yang terjadi? Gue bisa nyanyiin. Dan gue bisa nyanyiin santai. Tanpa terasa ngotot. Nah itu yang paling kerasa banget di gue sih. Itu yang paling kerasa banget. Tapi hal lainnya men gue gak ngerti sih. Gue kalau main sama Kuno Kini ataupun sama Joyful Sound sih, di panggung sih udah kayak trance sendiri ya. Gimana Mas? Energi yang gue kalau manggung sama Joyful Sound ataupun Kuno Kini itu udah kayak ngetrans sendiri sih. Vibrasi yang dihasilkan dari frekuensi 432 itu menurut gue emang gila sih energinya ke kita. Kalau buat gue ya. Iya, dan terutama penonton juga ya Mas ya. Hah? Ya terutama ke penonton juga ya. Vibrasinya jadi beda ya. Iya. Itu dia men, penonton itu harus ditanya tuh. Pokoknya intinya kalau ada pun kalian yang pernah nonton Kuno Kini manggung di Jakarta pun dimanapun, itu udah 432. Dimanapun main synchronize, mau di mana lah, PRJ waktu itu di mana lah, pokoknya itu semua 432 tuh. Lo ngerasa kesurupan gak? Iya. Nah Mas, gue pengen tanya lagi nih Mas, awal terpikirannya lu mau pakai frekuensi 432 itu gimana ceritanya Mas? Lu nguliknya awalnya dari mana itu? Ya itu kan dari Kuno Kini tadi gue bilang kan. Karena Kuno Kini itu pengen ngegabungin antara alat musik yang tradisi dengan modern, tapi kita nggak pengen ngegabungin cuma asal ngegabungin. Karena maaf ya, beberapa band-band senior kita yang sebelumnya ngegabungin alat tradisi dengan yang modern gitu, mereka nggak ngerubah frekuensi nih, dengan segala hormat nih, walaupun mereka senior gue ya. Gue nggak usah nyebutin nama. Iya. Tapi dimanapun lo ngeliat, itu kebanyakan semua jazz alirannya kan. Ya nggak? Fusion jazz pasti. Iya. Yang ngegabungin alat modern tradisi, bener nggak gue? Iya. Jarang band normal tuh. Iya betul. Nah, tapi gue nggak tahu nih frekuensi mereka tuh nyambung apa enggak gitu loh. Mereka bener-bener main sampai ke situ nggak gitu. Nah, kita tuh bener-bener pengen waktu itu nyambungin itu dan
Dan jujur, gue juga udah banyak nanya sama orang-orang, sama senior-senior, beberapa udah almarhum juga. Mereka bilang nggak mungkin, emang lo harus mainnya gitu aja, gitu. Oke. Mereka waktu itu bilang, aku sampai nanya, Om, emang nggak bisa ya Om? Itu nadanya tuh nyambung gitu. Nggak bisa, karena yang satu pentatonik, yang satu diatonik. Jawabannya masih gitu. Yang satu pentatonik, yang satu diatonik. Cuman gue nggak tahu kenapa, men. My God's telling me that it is possible, bro. My fucking gods. Gue bukan anak musik ya. Gue bukan anak sekolah musiknya. Maaf. Gue desain produk nih. But music is my passion. So, dan gue nggak tahu kenapa tuh di hati gue ada yang ngomong, enggak, men. Pasti bisa kok. Ini pasti bisa. Kita mulainya lama itu, men. Dari tahun 2005 sampai 2011 itu. Oke. Karena kan sebelumnya gue kan on top of rhythm, gue cuman beat doang kan, perkusif. Itu juga aneh loh. Gue waktu itu nyanyi di Kunokini itu gue ngambil di nada perkusinya yang dipukul itu. Itu misalnya kayak Soulja ya. Iya. Soulja ready for whatever, itu suara gue Soulja ready for what, itu pasti ngetun tuh sama Sokoguru tuh sama kita. Iya. Soulja ready. Dan pas gue cari ke gitar ternyata itu G, nadanya G. Jadi kalau itu Kunokini malah balik, men. Kita main alat tradisian dulu, abis itu baru kita cari nadanya di gitar gitu. Iya. Di konvensional gitu. Nah terus akhirnya itu dia. Kita pengen nyatuin banget nih gimana caranya nih tradisi sama yang modern bisa nyatu nih gitu. Karena menurut gue nggak mungkin nggak bisa frekuensi 432. Nah tapi gimana kan in order 432 karena yang tradisi udah di situ. Karena yang tradisi nggak bisa di-setel kan? Iya. Ini semua udah fix semua nih bolongannya, semua udah nggak bisa, men. Ya emang yang modern harus ngalah. Iya. Lo harus main frekuensi lo ke bawah. Which is ternyata kalau lo kulik lagi, zaman dulu orang juga udah mainnya di situ. Itu frekuensi standar, men. Iya. Di Perancis, di apa segala macam itu tulisannya tadi gitu tuh. Itu mereka around the world itu emang mainnya di situ. Emang itu standar awal. Tapi jangan salah, banyak musisi yang nggak mau main di 432. Karena menurut mereka gua joke aja, joke, man. Lo nggak, what the fuck you doing, man? 432, what the gitu kan, pasti buat mereka gitu kan. Well, kadang memang tampil beda itu suka dianggap gila ya, Mas ya. Iya. makanya namanya noise gila. Iya. Makanya itu noise gila itu cukup untuk yang paham-paham aja tuh. Itu arti nama itu tuh. Very proud, man. Tapi kalau boleh tahu nih Mas ya, lu awal menemukannya itu lewat mana Mas? Menemukan frekuensi itu apa dengan kuping aja atau lu baca-baca di artikel Mas? Baca, gue ngulik waktu itu, gue nyari ke Google, gue ngulik ini, gue nyari waktu itu. Gue juga, you know what, jujur ya, gue juga bingung sebenarnya gue nemuin di mana, gue juga lupa, men. Gimana gue akhirnya bisa nemuin 432 gitu, gue juga nggak, gue agak lupa sih, cuman iya, men, itu udah agak lama sih. Emang gue nemuinnya 2010-2011 sih sebenarnya. Jadi dari 2005 itu masih pencarian terus tuh. Dan juga gini, yang waktu itu pencariannya adalah yang gue bingung adalah banyak energi yang pas kita main itu nyambung, men. Ya, kayak tiba-tiba hujan. Atau ketika waktu itu kita di Brisbane, Australia tahun 2010, waktu itu musim panas. Jadi kita dari Sydney mau ke Brisbane, kita mau main di festival tuh, Brisbane Powerhouse. Nah orang waktu itu lagi panas terik, men, dan Brisbane itu lagi kebakaran, hutannya lagi kebakaran terus. Kan Australia sering kan tuh kayak gitu. Jadi orang-orang teman-teman tuh udah nge-warning kita nih di Sydney, lo hati-hati ya di Brisbane lagi panas banget. Oke, siap. Kita nyampe Brisbane, hujan. Lo boleh cek nih sama Kunokini, sumpah gue nggak bohong demi Allah Subhanahu Wa Taala, nih. Lo boleh cek, hujan. Kita nyampe sana udah hujan. Habis itu besoknya ada kabar kalinya Brisbane yang gede banget banjir. Dan kita main di festival malam-malam itu indoor, hujan juga. Terus kita pulang dari Brisbane nyampe Sydney lagi, kebakaran lagi tuh hutan di Brisbane.
Anjir. Asli, gue nggak tahu ya kenapa, But it is what happened, man. Kita sampai sekarang juga nggak ngerti kenapa. Tapi dulu kalau kita main lagu reinkarnasi tuh pembukaan di awal, itu sering dari terik, tahu-tahu gelap, hujan dikit, terus di stop, cerah lagi, men. Nah, dan banyak yang lain itu Kuno Kini. Iya. Banyak yang mungkin kalau gue ceritain banyak lo juga nggak bakal percaya sih, ini anak-anak juga nggak bakal percaya. Cuma maksud gue dari hal yang demikian itu, makanya terus gue juga nyari terus. Kenapa kok bisa pas-pasan gini sih? Kenapa kok bisa pas-pasan gitu? Orang nonton nih, misalnya, ini orang agak spiritual dikit gitu. Gue turun panggung, gue ngomong makasih ya udah datang, kan biasanya gue suka ngomong gitu makasih. Waktu itu di Bali, pertama kali kita kesini 2013. Terus orang ini cuma ngomong, Mas, keren banget, tapi gue pusing nonton lo. Lo kok lo banyak banget sih di panggung, energinya gede banget. Gue bilang, banyak banget gimana? Orang kita cuma berempat, berlima? Enggak, itu ada 8. Jadi dia ngelihat di belakang kita tuh banyak energi yang besar-besar, men. Main barengan sama kita, men. Ya, dan kendang Betawi gue juga umurnya 70 tahun tuh yang kecil. Dia bilang pemain kendang gue tua, padahal lo tahu sendiri Fadil, waktu itu baru 16 tahun. Fadil masih bocil ya? Kendang, iya, 16 tahun atau 17 tahun. Dia bilang orang tua. Tapi kalau gue inget ya, memang kendang yang kecil tuh umurnya udah 70 tahun, men. Kita bawa-bawa kemana-mana. Nah, jadi dari itu semua informasi yang kita lakukan segala macam itu semua fakta langkah laku kita ya. Itu bukan diceritain orang lain atau ditulis kan, itu kita ngalamin kan. Nah, disitulah kenapa akhirnya gue nyari terus tuh. Ini kalau mistik apa, tradisi itu frekuensi yang berapa, ini kenapa ketemu di 432 itu. Nah, terus gue makin ngulik lagi, frekuensi 432 ini apa sih? Oh, ternyata natural tuning, pure tuning. Oh, berarti harusnya bisa dong alat ini dituning ke. Gua nyari lagi tuh, gimana sih cara tuningnya? Oh, ternyata bisa, men. Lo cukup cari aja nih. Sorry, bentar. Iya. Banyak nih alat-alat yang tuning yang kayak gini ya kan. Sih bro. Oke. Tempat kan? Ya. Ya enggak. Ini bisa. Bisa disetting ya mas ya? Iya, kayak gini. Ini bisa lo setel nih. Lo udah dapat 432 tuh. 432 men. Okay. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit zaman sekarang. Iya betul. Ya nggak. Asal menurut gua kita mau ngulik nih sebagai musisi, men. Lo jangan mau digoblok-goblokin. Iyalah, lo tau nggak kemarin ya? Tadi aja gue posting Sprangga Bands, ya nggak? Sprangga Bands saja udah posting tuh soal 432, ya kan? Iya. Itu musisi reggae tuh. Terus 2 minggu yang lalu, gue juga diposting ada teman gue yang kenal sama Liz Perry ketika dia main ke Jamaika kemarin ini, men. Dia nongkrongnya sama Liz Perry, men. Oke. Dan istrinya Liz Perry posting soal musik 432, lo bisa cari tuh. Istrinya Liz Perry, lo cari aja Instagramnya itu ada. Gue nggak bohong, men, ini sumpah demi Allah. Lo cari Liz Perry Instagram, lo cari istrinya Liz Perry, gue lupa namanya. Lo lihat di situ, men, dia posting 432 Hz. Terus Liz Perry postingan bininya di Instastory, dia bilang Babylon Bamba Plat, but me know the truth, dia bilang, me know the truth, 432 Hz. This start to change the game, motherfucker. Change the game, man. 432, bro. Nah itu ya geng saya, itu dengan cerita-cerita lo yang mas ya itu membuktikan kalau 432 memang bersatu dengan alam ya mas ya. Man, yoi man. Dan gini bro, ini gue juga pengen cerita sedikit sih. Jadi pas pertama kali gue ke Ambon sama Bung Glenn Fredly, kan dia ngajak gue tuh masuk ke hutan Manusela, Pulau Seram. Pertama kali gue ke Ambon, masuk ke Pulau Seram. Ambon tuh mistik banget, men. Gue sih udah menyiapkan diri gue aja nih ke Pulau Seram, gue bakal kayak apa ya. Iya. Nah, namanya aja udah Pulau Seram ya. Kenapa? Namanya aja Pulau Seram. Itu dah. Lanjut mas, gimana ceritanya tuh mas? Iya, jadi gue nyampe situ lucu deh. Gua ke
kantornya polisi hutan di situ. Terus gue nanya sama Papi Joni nih sebelah gue nanya, gue sempat ketemu mas. Itu ada ada peta Pulau Seram. Itu ada namanya desanya ini Sulaiman. Terus gue nanya kan, kok ada desa nama Sulaiman sih di sini? Karena menurut gue nama, bahasa, lafal, semua itu ketika nyambung itu pasti dulu ada sejarahnya. Ini ada profesor yang nulis. Itu ada sejarahnya pasti ngatur. Dan nama Sulaiman di Indonesia, di Jawa aja Sulaiman ada berapa banyak tuh desa. Sleman, di Jogja ada Sleman ya enggak? Masa di Pulau Seram ada desa Sulaiman? Terus dia cuma jawab gini, Bung, kalau memang nanti sudah waktunya pasti akan dibuka kok. Orang-orang yang masuk ke Ambon ini orang-orang terpilih. Ini ngomong gitu. Iya, gue makin kayak apa pula maksudnya ini anjir ya. Iya. Nah soalnya kita masuk ke dalam Pulau Seram men, ke Sawai men, ke desa Sawai itu. Besok paginya kita naik kapal. Ini cerita, ini bisa lo lihat di YouTube-nya Glenn Fredly ke Hutan Manusia lah. Itu bisa lo lihat tuh di channelnya Kompas TV. Iya. Gue nggak bohong. Ini bukan kaleng-kalengnya. Jadi paginya nih kita naik kapal tuh panjang, ya kan? Nerusin sungai, sungai yang nyambung ke laut gitu kan. Nah terus kita berhenti di salah satu pulau, mau minum kelapa men. Jadi orang-orang udah pada jalan semua tuh, termasuk burunan semua udah pada ke pulau. Aku terakhir buka sepatu, gue masukin kaki tuh ke laut, jebret, lo tau nggak? Gue ingatnya ketika gue makan ecstasy men, dan gue lagi mau pecah tuh ya kan, bergetar nih semua badan, ya kan? Itu rasanya kayak gitu bro. Gue masukin kaki gue telanjang di laut, gue bergetar men, habis itu gue nangis bro. Apa yang buat lo nangis, men? Apa yang buat lo nangis, mas? Men, gue nggak ngerti rasa kayak pulang ke kampung halaman, bro. Dan kayak rasa, nah ini kan Tuhan, ya kan, bener kan berarti perasaan gue. Tapi gue juga nggak tahu apa. Gue sampai sekarang gue cuma sujud doang, nangis terus gue bilang, Tuhan, tolong perkosa gue buat Indonesia, men, sebagus-bagusnya. Gue raup, ya nggak, gue balik badan itu cuman biru, laut, pulau-pulau, makin nangis lagi men, gue sujud lagi, habis itu gue bilang, mau udah kali, ini orang-orang ntar ngomong apa, ngeliat lo nangis-nangis gak jelas ya. Nah terus setelah gue pulang dari situ, gue curhat nih sama teman gue, Bung Rizal Tanmenan, kan dia kan S1-nya kan, dia kan etnomusikologi tuh. Gue bilang, Bung, ini kenapa gue ngaku ngomong kayak gini? Terus dia bilang, bro, ini ada profesor, ini jeleknya gue selalu lupa namanya, profesor siapa itu dari luar. Jadi dia itu bikin alat yang bisa nembak gitu, jadi bisa ngebaca frekuensi sama vibrasi. Gitu alatnya, ya. Nah, juga ya, mas, yang gue rasakan itu ada tuh namanya, bahasa Inggrisnya tadi gue lupa. Cuman kalau di bahasa Indonesia itu pengalaman. Jadi sebenarnya arti kata pengalaman itu bukan cuma pengalaman, bukan cuma experience, pengalaman doang. Kita penggal ya, peng-alam-an. Ya. Yeah. Peng itu kan adalah penunjukan penempatan menuju ke, ya kan? Nah, alam itu alam. Nah, itu maksudnya adalah ketika alam dan kita itu menjadi satu, bro. Jadi menurut Bung Rizal itu kalau gua lagi ngalamin kayak gitu terus ditembak pakai alat itu bisa kelihatan tuh energinya alam itu synchronize gitu sama kita, sampai ke tubuh segala macam, ke jiwa, bro. Anjir. Dan mungkin itu yang lo rasain ya, mas ya? Dan emang itu yang gue rasain sih, gue jadi merinding sendiri ya. Yeah. Nah jadi berdasarkan kayak gitu-gitu men, makanya gue nyari tuh soal frekuensi 432 itu. Nah itu mas, gue nemunya itu. Iya. Itu. Mas, gue pengen lu ceritain lagi dong mas pengalaman di Ambon tuh yang soal siapa tuh yang lu bilang preman mas? Saudaranya Glenn Fredly yang supir. Bung Robi. Bung Robi, gue inget tuh ceritanya dulu lu sempet niup kerang ya.
Yang dia ketakutan parah Iya. tuh. Kayak tadi iya. Iya. Apa kita waktu malam-malam, gue bilang gue pengen assalamualaikum nih, permisi gue tiup kerang ya. Bung Ferry bilang ya, gue tiup man, kuat. Bung Robi tuh badannya keker gede, gila nih bro, keker gitu ya. Dia lari dari kamar, teriak, lu jangan asal lu nyuk gini lu, wah gila lu, ngeri tuh. Pergi lagi dia. Gue bilang karena mereka percaya niup kerang ini namanya kerang biar. Iya. Tahu kerang biar. Ini ngeruk kerang ini manggil leluhur. Dan mereka takut nggak bisa nganterin leluhurnya pulang kalau ya kan. Nah tapi kalau buat gua men, ya memang benar manggil leluhur. Tapi emang gua kulonuan gitu loh. Nah ini juga pernah main Azerbaijan lo ikut kan? Kagak, gua kagak jadi berangkat karena tiketnya kurang. Oh akhirnya gue main nggak pakai pemain bass berarti? Kagak pakai pemain bass, lu ke Eropa nggak ngajak-ngajak gua waktu itu. Gue tega. Itu tuh harus diulang lagi tuh mas. Ya, kalau bisa diulang lagi itu. Okay. So yang di Azerbaijan kejadian adalah kita lagi cek sound panas, ya. Habis itu terik banget, parah mampus. Terus akhirnya kita nggak bisa cek sound man. Kita 50, tahu kan Kuno kini main 52 channel, nggak pakai cek sound. Ini gue tiup nih di Laut Kaspia nih. Di Laut Kaspia. Dengan cuman niatin sun bahwa tolong lo jaga gua, jaga kita semua, tolong bikin kita semua pecah. Buat dan pecah sih men. Kita nggak pakai cek sound tapi kita main pecah Jo. Dan lo tau gak orang-orang itu tapi bahasa kita apaan? Iya. Tetep aja mereka nari orang gila tuh. Wah gila, banyak waktu rame men yang datang. Iya. Dan Azerbaijan itu pulau yang mas ya? Pulau, sorry danau apa ini? Yang waktu itu lo cerita mas? Danau Kaspia itu. Danau dia deket danau dia, tapi danaunya gede banget. Di danau itu ada 5 negara. Anjir, satu danau 5 negara ya kan? Itu danau apaan tuh mas? Jadi jauh banget main, gila sih, danaunya gede banget. Mungkin dulunya laut ya nih. Yeah, tapi itu bukan laut mati ya. Beda lagi tuh. Nah mas, gue penasaran ini, tadi lu belum ceritain apa yang terjadi ketika lu tiup kerang di Ambon itu yang sampai siapa namanya Bung Obi pas tiup Ambon, pas tiup kerang sih nggak ada apa-apa sih, tapi besokannya tuh pas kita lagi di hutan sama Bung Glenn, gue tiup sampelong, ini simbol juga gue tiup, itu sampai hujan deras, hujan badai men. Di bawah hujan badai tapi di hutan tempat kita nggak hujan badai. Anjir. Sampai Papi Joni naik tuh ke atas gunung tuh, memastikan kalau kita baik-baik aja. Ternyata sampai di atas nggak ada apa-apa men. Iya. Nah ini nih. Iya. Coba dimainkan mas. Ya, gila, gue kok langsung merinding gitu ya mas ya. Kurang panjang lo mas mainin ya mas. Lo ingat kan ya? Mano. Iya. Ini. Nah itu yang gue kemarin kalau lu ngelihat konten gue kemarin sempet ngobrol sama Mas Bastian Koji, itu dia Koji Republik yang punya lagu hitam putih itu. Nah dia bilang dia pernah punya bikin acara di satu puncak, dan acara itu hujan, bukan acaranya ya, maksudnya di lokasi itu hujan tiap hari.
dan dia mencoba berkomunikasi dengan alam, dan pas hari H dia acara nggak hujan sama sekali Mas. Lo bayangin, yang tadinya tiap hari hujan berkomunikasi dengan alam jadi nggak hujan sama sekali. Itu pandangan lo gimana tuh Mas? Itu namanya pengalaman tadi, bro. Iya. Yoi. Karena sama aja menurut gua kan kayak Tesla juga bilang, dunia ini, kehidupan ini frekuensi, vibrasi, sama energi, bro. Jadi kalau lo sangat kusuk minta sama alam ya, atau Tuhan atau apapun lah lo sebut, itu frekuensi, lo kan ngasih frekuensi itu keluar dari tubuh lo, jadinya vibrasi kan, which is itu energi lo tuh, saat ditangkap sama alam, dijabanin dan dibilang iya, amin, itu yang terjadi. Lo mau gini, oke, boleh. Makanya kenapa emang gimana ya, spiritualitas tuh emang Indonesia tuh udah punya sih sebenarnya. Dan spiritualitas dan mistik itu bukan hal yang tabu, karena come on man, kita coba bayangin, manusia itu adalah makhluk spiritual dan mistik. Lo itu semua dan gua ini asalnya dari cairan nih. Kayak gini. Ini kan? Dari cairan kan? Cairan peju. Lo bayangin nggak cairan peju yang cuman kayak gitu doang, habis itu masuk ke ovum, habis itu keluar jantung, dan pertama tuh dekup men, beat itu yang paling dasar men, beat itu cuma ada jantung doang, ya nggak sih? Iya. Lo perhatiin dong anak, gue belajarin dari anak gue loh. Iya. Only beat men. Habis itu dari beat tangannya keluar, kepala keluar, gila, nggak kurang mistik apa? Kalau kita mau ngomong mistik dan spiritual tabu, lo goblok berarti. Berarti lo nggak back to the roots, right? Iya. You don't connect with your roots, man. Iya. Emang sangat spiritual sekali sih menurut gua sih. Dan itu dia, men. Kan menurut gua tuh ya apa ya, semuanya tuh tinggal niat insun sih. Niat insun nawa itu apa? Niat saya tuh. Niat lo tuh apa? Niat lo apa? Di situ lo bisa. Kan gue juga sering tuh dulu memprediksikan hujan berhenti yang gitu-gitu, ingat nggak? Iya. Semua orang bisa men, itu men. Ya kan semua orang bisa kok sebenarnya. Lo tinggal harus percaya aja kalau lo bisa. Itu kayak afirmasi gitu sih sebenarnya sih. Hubungannya kayak afirmasi sih. Jadi sebenarnya semua yang kita bilang apa sih bid'ah segala macam ini anu itu, enggak men, itu semua sangat logikal bro. Sangat logikal. Kita punya 7 lubang, ya kan? Lubang ini tubuh. Oh sorry, kita ada 9 lubang tubuh, 9 tuh bahkan. Kita ada 9 lubang tubuh, ya, dan ada 7 cakra, ya, dan sama juga tuh tantien itu di tengah-tengah badan kita itu juga ada 7 juga ke atas. Itu semua yang konekkan kita dengan energi universe bro. Ya bro, Luar biasa. Nah mas, gue pengen tahu lagi nih mas, dengan frekuensi 432, apa yang lu pengen sampaikan melalui Kunokini dan Bismo di Joyful Sound? Noiskila and the Joyful Sound bro. Oh, bukan Bismo lagi ya, udah ganti. Jadi gue lagi pengen ganti nih nama Bismo dan Bismo Kunokini itu menjadi Noiskila. Oke, ya. Jadi jadi apa yang lu pengen sampaikan melalui Kunokini dan Noiskila di Joyful Sound itu mas, melalui frekuensi 432? Gue nggak tahu sih yang mau gue sampaikan apa sih, cuman gue main musiknya aja di 432. Ya secara ya apapun yang bang Ton rasakan itu akan gue kembalikan lagi kepada mereka semua. Intinya gue nggak akan bermain musik di 440. Bukannya gue nggak mau ya, kalau gue jam-jam biasa sama musisi lain ya pasti udah 440. Tapi ketika gue main original musik gue dengan band-band gue ini, ya udah pasti 432. Dan siapapun yang main dengan kami, ya 432 juga. Gitu. Oke. 432 juga. Jadi ya biarkan mereka langsung ini loh, apa namanya soft approaching.
biarkan mereka tergerus secara pelan-pelan tapi pasti, men. Karena menurut gua kalau orang udah mulai main di musik itu, di frekuensi itu, pasti manusianya juga frekuensinya lebih enak sih, lebih tenang, lebih damai, lebih positif, bro. Oke. Iya, men. Nah itu ya geng, saya itu ilmu dan berbagi pengalaman dengan Bismo di Joyful Sound. Oh sorry. Noise Killa and the Joyful Sound dan Noise Killa Kuno Kini ya kan. Kembali lagi ya. Kuno Kini gila. Enggak, coba lo. Noise Killa dan Kuno Kini kan. Kuno Kini tuh Kuno Kini itu ya. Noise Killa tuh biar dari Kuno Kini gitu. Oh, iya. Jadi ini kabarnya Kuno Kini gimana nih Mas? Jadinya Mas? Gimana nih? Kapan kita manggung lagi nih? Iya, kita lagi mau ngeluarin album, single baru nih. Lihat aja bentar lagi. Gue diajak kagak? Hah? Diajak gak gue? Ya, kan ganti-gantian. Nanti lo next song lagi. Tenang aja. Oke. Ya, alurnya ganti-gantian playernya ya kan. Iya. Dan gue juga pengen ngomong nih nanya nih sama lo. Berarti setelah ini lo bakal main musiknya di 432 apa kagak nih? Oke, ya itu pasti akan gue usahakan loh Mas. Itu kan kembali. Dicoba. Iya. Itu kan dikembalikan sama bandnya juga Mas. Gue kan nggak sendirian di situ. Ya makanya kakak Bung ya nggak. Iya. Pun Konres coba dong dibahas dong. Iya, Kalau iya. kalian cobalah, itu nyanyi bakal lebih enak man, lebih nyaman gitu lah di kita suara lo tuh lebih enak man. Oke. Lo nggak ngotot man. Nah, Mas, gue pengen nanya lagi nih Mas soal alat musik yang pernah lo bilang ternyata dia sama dengan seperti blues, alat musik tradisi itu apa sih waktu itu ya Mas? Saluang ya? Seperti apa? Seperti intonasi blues Mas. Oh ini sampelongnya tadi nih. Oh yang tadi ya? Ini dia blues. Coba praktekkan Mas. Ini kalau lo main blues di A, D, E, ya pattern blues biasanya, terus lo masukin ini, udah kena masuk bro. Tapi itu saluang bukannya ada chord-chord dasarnya ya Mas ya? Itu saluang lu saluang apa tuh Mas? Sampelong, bukan sampelong. Oh sorry. Saluang yang ini. Oke. Saluang yang ini nih, yang kita buka mana nih? Ini saluang gua ini di nada C. Oke. Sampelong gua ini nadanya, bentar. Ini di E atau di A deh, lupa gua. Di E atau di A, tapi ini tuh ini sola do re mi. Nah, iya. Kalau boleh tahu sampelong itu alat musik tradisi mana ya Mas ya? Lupa gue. Itu Padang. Apa? Padang Minangkabau. Oke, Padang Minangkabau. Sumatera Barat. Ini coba nih, ini dari Padang juga nih, pui-pui nih. Ini beda lagi nih, ini ya. Agak Islami gitu ya. Iya. Itu apaan Mas? Ini pui-pui, serunai pui-pui. Ini nadanya di nada C, F. Oke. Kalau nggak salah. Coba lagi Mas. Terus ini. Hah? Lagi coba. Anjir. Kok nadanya enak banget ya Mas ya? Asik ya? Iya, asik banget. Coba lu ada apa lagi tuh di situ? Kenapa? Ada alat apa lagi Mas? Terus itu tadi gue pakai, ini teknik circular breathing. Oke. Bahasa Indonesia push. Jadi lo niup tapi nggak putus-putus. Oh iya. Ini seruna ini.
Iya. berikan waktu, mohon berikan nyanyianku. Ya, itu dia. Iya. Nah itu ya gengs ya, itu sedikit banyak ilmu dari Noiski lah. Yo. Mas makasih banyak udah nyempetin waktunya ya Mas ya. Ini gue pengen masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas ya. Oke. Pertanyaan terakhir gue itu, apa harapan lu dengan musik industri Indonesia Mas? Ini gue selalu menanyakan ini ke narasumber gue nih Mas. Berat banget kan. Sebutin semua Mas kalau banyak. Kalau gue sih ya semoga itu sih industri musik Indonesia bisa mulai ngulik di 432, karena menurut gue kedepannya ini itu game changernya akan ke situ sih, dan itu bakal menjadi next business music sih menurut gue. Karena jujur kalau semua alat elektronik pun bisa disetting di 432 dan tetap aja lo bisa party gila, lo bisa wild, lo bisa seksi, nggak ada masalah men. Main di frekuensi 432 itu nggak menjadi boring, tetap. Nah kalau itu bisa kejadian men, oh berarti kita udah meliberasi otak dan kebebasan kita bro. Oke. Kalau itu aja dulu sih. Kalau soal muluk-muluk ininya itunya anunya, wah itu perjalanan panjang banget. Panjang ya Mas ya. Apalagi situasi pandemi begini ya Mas ya. Masih panjang banget kita bahas gituan. Dan menurut gua saat ini yang kita perlukan adalah healing of the nation kan. Oke, iya betul. Healing secara massal itu emang cuma bisa dilakukan di musik. Ingat ya, kaum konspirasi dan semua Illuminati apapun itu, mereka tuh juga nggak ngasal loh ngelakuin jadi 440. Dan itu kenapa dihajar 440 musik? Karena emang secara massal lo langsung kehajar semua nih. Iya, ya betul. Kita juga harus ngelakuin hal yang sama. Kita harus ngelakuin hal yang sama. Secara massal dirubah lagi 432, kan langsung berubah tuh semuanya. Coba. Iya betul. Dan jangan banyak-banyakin ngebul. Harus tuh. Nah itu ya gengs ya. Itu menurut sudut pandang Noiski lah. Lu kemana Mas? Nah ini nih Mas, nyanyi. Kita udah penghujung acara nih. Nyanyi satu lagu Mas. Nyanyi selagu. Iya selagu. Lo harus kasih yo. Iya, gua alatnya belum ada Mas di sini. Jadi ntar lah next time ya kita live aja langsung ya. Ini kan kita masih virtual nih. Pokoknya PPKM selesai, lu pulang ke Jakarta kita live ya, bareng-bareng ya. Atau kita live. Oke siap. Gua tunggu ya Mas ya. Ya udah nyanyi dulu Mas. Jelas. Nyanyi Mas satu lagu Mas. Satu lagu ya. Ya. Coba ya nanti di komen ya. Ini lagunya 432 nih. Pendengar silahkan langsung di komen tuh rasanya kayak apa. Open up your heart and see what lies within. Be friendful or lover. Don't hide from her. Hey, menyergap, terpejerat, serentak, mengentak situasi tadi, untung susah menghitung. Akal sehat mencari solusi, jawaban pasti, dan ilahi selalu mengisi ruang batin ini. Segera merindu berdua denganmu, berpadu merasa. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku batin,
Oh my sweet Allah, terangkan jalanku kasihmu batin. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku kasihmu batin. Oh my sweet Allah, terangkan jalanku asik, kekasih hati, kekasih sejati. Di dalam diri merindu ruang sepi, kekasih hati, kekasih sejati. Di dalam diri merindu ruang sepi. Oke. Mas, makasih banyak udah nyempetin waktunya ya Mas ya. Yo ya men, Suksma juga men, makasih bro. Mas tolong sebutkan dong Instagramnya Mas, biar nanti aku tulis di sini Mas. Instagram sama YouTube channelnya Dansa Manajemen ke semuanya lah, sebutin lah di. Atau oh ya, Instagramnya Noizkilla, NOIZEKILLE. Oke. Noizkilla. Terus bandnya di Joyful Sound, di _Joyful Sound. Dansa itu dansa.bali Instagramnya. Kuno Kini Mas. Dan kalau kuno kini aja udah paling awal tuh, the one and only pioneer men. Okay. Nah itu ya geng, saya jangan lupa apa? Kuno kini udah banyak banget sekarang. Coffee shop di Semarang ini, warung kuno kini banyak banget men. Banyak yang pakai nama itu jadinya Mas ya. Men, idenya sangat mahal soalnya bro. Nah itu ya geng, saya bener dong ya nggak? Iya betul. Orang kelihatannya kok. Itu ya geng, saya jangan lupa di follow dan subscribe itu Instagramnya, nanti gue tulis di bawah sini. Boleh. Ya. Makasih banyak buat Mas Noizkilla. Sama ada kalau sorry, sama YouTube gua ada Kulineri itu. Oke, Kulineri itu yang bersama Ras Muhammad ya Mas ya? Nah, benar, itu juga bisa dicek tuh. Nah, ini Mas Bismo ini bahaya, dia udah featuring sama musisi Jamaika, musisi Inggris, dan salah satunya duta besar reggae Indonesia Ras Muhammad. Dia orang hebat yang gua kenal salah satunya. Makasih banyak Mas Bismo. Iya. Makasih banget Nahoy Channel. Oke. Keep the spirit up, man. Oke, jangan kapok ya Mas ya. Dong, Suksma, maju terus ya. Oke, ya geng, saya itu jangan lupa dukung terus channel ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Ini konten isinya daging semua bersama Mas Noizkilla. Jangan lupa di subscribe, komen nih tentang 432 yang tadi Mas Bismo mainin. Tolong di komen apa reaksinya yang kalian rasain. Tolong kasih masukan segala macam untuk apa Mas namanya Mas? Sound healing ya. Sound healing. Oh, sound healing. Sound healing itu apa yang lo rasakan? Tolong di komen di bawah. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Mas Bismo, Mas Noizkilla.